putuskan MK? Apakah benar DPR mewakili rakyat? DPR memutuskan untuk tidak mengesahkan undang-undang atau revisi undang-undang pilkada karena tidak quorum anggota DPR yang hadir pada saat pengesahan yang dilakukan. Namun hal itu tidak menghentikan masyarakat untuk menggelar demo di depan gedung DPR RI, saudara. Berbagai elemen masyarakat hadir, mulai dari masyarakat, buruh, kemudian juga ada sejumlah selebritas, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, dan juga mahasiswa yang Anda bisa dengar suaranya di belakang saya. Apa yang kemudian mereka suarakan? Apa yang sebenarnya ada atau membuat mereka begitu gelisah dengan kondisi hari ini? Kita cari jawabannya. Ikuti saya. Semuanya tiba-tiba, dan itu yang menurut gua membuat kita menjadi panas, menjadi kita kesal, karena kok ini seakan-akan kita nih kayak mau dibodoh-bodohin gitu loh. Gua cuma berharap bahwa apa yang dilakukan hari ini itu benar-benar atas kepentingan rakyat, itu sih. Ayo dong undang-undang perampasan aset, undang-undang masyarakat adat, kan terbukti mereka bisa ngumpul cepet. Masa ngumpulnya cuma setelah keputusan MK doang? Iya nggak? Iya nggak? Jadi gue cinta sama DPR, kalian hebat, kerjanya cepat. Dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dicegal. Anda sepertinya mau menangis. It's okay if you wanna cry. Di antara para pesohor yang hadir adalah ada aktor Reza Rahadian yang tadi juga melakukan bahkan orasi. Kita tanyakan kegelisahan hatinya. Mas Reza, saya mendengar orasi Anda tadi di atas. Anda menyatakan bahwa ada rasa kesedihan dalam diri Anda melihat apa yang terjadi. Boleh diperjelas ke kami, kegelisahan seperti apa sih yang Anda rasakan? Kita sudah banyak melihat proses demokrasi kita itu berjalan tidak mulus. Kita melihat putusan MK pertama, kita sedih, dan kemudian itu juga keputusan yang dibuktikan di pengadilan. Kemudian ada pencopotan ketua dan lain-lain. Lalu hari ini MK berusaha untuk mengembalikan juga citranya kembali, nobility-nya kembali dengan mengambil sebuah keputusan yang menurut saya cukup konkret dan sangat clear gitu objektifnya. Satu, memberikan kesempatan untuk partai-partai bisa mengusung wakil yang akan mereka kirim di pilkada nanti. Kemudian batas usia, ambang batas gitu ya, bukan saat pelantikan tapi saat pencalonan. Lalu kemudian dari dua poin itu saya merasa bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang ada di dalam sini yang sebenarnya mewakili aspirasi masyarakat, aspirasi publik, lalu kemudian berusaha menganulir keputusan itu, mengabaikan MK dan mencari lembaga lain untuk ya kita ikuti saja lembaga yang ini, MA dalam hal ini. Buat saya ternyata nggak bisa diem lagi soal itu. Saya baru melihat Anda turun dalam aksi demonstrasi seperti ini. Meskipun saya sering melihat Anda bersuara. Saya selalu berhati-hati dalam bersuara. Artinya hati-hati itu dalam artian saya harus cari tahu dulu detail, baru saya menyuarakan lewat podcast atau apa gitu. Tapi saya karena saya nggak bersosial media, saya nggak pernah mungkin berkomentar tipis-tipis di misalnya di Instagram atau di Twitter. Saya tidak menggunakan itu. Tapi hari ini Anda merasa terluka? Ya. Sangat dalam. Dalam. Anda sepertinya mau menangis. Ya. It's okay if you wanna cry. No, I mean, I know it's hard. It's a little too much. I think it's a little, it's not little anymore, but tapi ini udah. Saya udah nggak tahu kita harus percaya kepada siapa lagi hari-hari ini. Yang mana yang paling membuat Anda sedih? Karena di situ kemudian disebut mengakomodir kepentingan anak presiden atau karena... Bahkan sudah tidak soal itu saja, tapi bagaimana kemudian ada sebuah lembaga yang menjadi garda terdepan penjaga undang-undang dasar kita yang berpaku pada undang-undang dasar, itu saja masih bisa
kemudian diabaikan dan diabaikan secara politis, artinya lewat forum yang tepat gitu. Ini sangat meresahkan buat saya. Artinya saya nggak habis pikir aja. Kok bisa gitu? Sekarang di dalam sudah ditunda. Waktunya sangat mepet untuk kemudian bisa disahkan dan kemungkinan sulit untuk disahkan. Apakah Anda merasa lega atau justru Anda merasa enggak, kita masih harus hati-hati? Kita masih harus hati-hati karena kita tidak bisa membaca di dalam itu akan seperti apa. Karena kan sidang-sidang yang akan dilakukan ini, kita akan melewati sidang pimpinan rapat dulu. Lalu kemudian setelah itu, kalau kita kemudian lengah dan kesempatan itu dipakai, ya selesai sudah. Ya oke, ditunda, tapi kita kawal sampai sidang ini selesai. Sampai tuntas. Anda inginnya ini tidak usah diubah atau Anda merasa ya ini tidak boleh diubah begitu atau gimana? Keputusan MK, titik. Itu aja. Saya sampai di situ. Itu aja. Udah, nggak usah ada yang lain-lain lagi. Dan saya berbicara, sekali lagi saya cukup bahagia hari ini bahwa saya tidak ikut dalam partisipasi politik manapun. Saya bisa datang sini sebagai rakyat, bertemu teman-teman mahasiswa, bertemu teman-teman sesama masyarakat gitu. Karena saya nggak mewakili siapa-siapa, saya hanya membawa diri saya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Reza Rahadian sudah mau memberikan suara hati Anda di sini. Thank you. Ini bukan tentang Anies Baswedan, bukan tentang PDI Perjuangan, bukan tentang Kaesang, bukan tentang Gibran, tapi tentang bagaimana demokrasi dijalankan di negara ini dengan baik dan benar. Apa yang membuat teman-teman ini gelisah? Apakah ini hanya persoalan putusan Mahkamah Konstitusi atau ada ini adalah akumulasi dari kekesalan? Sebetulnya bisa dibilang akumulasi ya, dari kemarin, dari awal, dari Pilpres, MK diacak-acak juga, lalu pada saat Pilpres juga menjadi pemilu kecurangan juga, lalu pada akhirnya kemarin ada pemantik lagi. Nah ini tentu menjadi keresahan kami karena pasal dari putusan MK diubah sedemikian rupa demi kepentingan rezim semata. Saya berada di sisi lain dari pintu masuk menuju ke gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gelora, dan mahasiswa berkumpul di sini juga. Tadi gerbang untuk masuk ke dalam gedung DPR RI ini dirobohkan oleh mahasiswa untuk kemudian menyampaikan orasi. Tapi di dalam sudah ditahan juga oleh pihak polisian yang mengamankan di bagian tengah. Anda lihat di belakang, sekarang ada aksi pembakaran yang dilakukan oleh teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Saya minta untuk mundur, hati-hati ada yang terbakar. Umur itu kan 30 tahun pada saat tentang ambang batas presiden. Membatalkan pasal sekian karena melanggar. Sudah bersama saya Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI. Bung Dasko, terima kasih. Ini saya ingin langsung saja menanyakan, apa pendapat yang di luar sana bermunculan terkait dengan balik yang membahas RUU Pilkada ini dianggap kok jadi tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi? Sebenarnya kami bukan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kan kami ini DPR sebagai pembuat undang-undang juga mempunyai tugas dan kewenangan juga yang sudah sama-sama diatur. Mahkamah Konstitusi itu dalam ranah pengujian undang-undang, DPR dalam membuat undang-undang. Nah, kami sudah pelajari bahwa permohonan judicial review itu dilakukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora dengan tujuan
partai yang tidak ada kursi di parlemen ini itu bisa mengusung calon gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Nah, bahwa kemudian dari permohonannya kemudian diputuskan oleh MK yang menurut kawan-kawan itu melebihi daripada permintaan. Nah, itu yang tadinya dimohonkan hanya untuk partai non-seat, itu kemudian diputuskan berlaku untuk semua partai. Hasil DR MK itu kemudian kita kaji, dan kebetulan memang pada saat ini kita sudah dalam tahapan revisi Undang-Undang Pilkada yang berjalan sejak Januari 2024. Nah, dalam pengujian Undang-Undang Parliament Threshold di MK yang diajukan oleh Perludem, MK kemudian memang memutuskan bahwa harus ada revisi dari Parliament Threshold itu, tapi MK tidak berkewenangan katanya untuk menyebutkan berapa jumlahnya karena itu adalah open legal policy, kewenangan dari pembuat undang-undang. Nah, tapi kami juga kan karena sebagai pembuat undang-undang punya kewenangan open legal policy-nya, ya kita akomodir yang 7,5%, yang 20% kita kembalikan seperti semula. Itu aja sebenarnya dasar pikiran yang ada. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, begitu selesai diucapkan maka itu langsung berlaku. Tapi kemudian ketika itu dibahas lagi di DPR, ini bukan kemudian dibahas lagi, kita tidak bahas, kita tidak menganulir. Kita membuat revisi undang-undang menjadi undang-undang yang baru. Tapi timelinenya kok tepat banget setelah MK memutuskan. Ya, jadi memang kita juga menyikapi putusan MK tadi. Teman-teman berpendapat bahwa dengan putusan MK yang memutuskan melebihi dari permintaan dari Partai Gelora dan Partai Buruh, itu juga menyebabkan konstelasi dalam pilkada, yaitu koalisi-koalisi juga akan menjadi ya berantakan. Ya katakanlah berantakan gitu loh. Dari diskusi dengan teman-teman partai politik, ya akan terjadi kesulitan-kesulitan di dapil-dapil itu. Nah, untuk mengantisipasi itu, nah kan kita lihat permohonannya partai-partai ini untuk mengusung dengan syarat tertentu. Nah, sudah diputuskan MK, ya kita akomodir itu. Nah, tetapi yang ada partai yang ada seatnya, ya kita kembalikan supaya di dalam undang-undang revisi yang akan jadi undang-undang baru ya, kita kembalikan supaya tidak ada kekacauan di dapil dalam waktu tempo 7 hari. Putusan MK ini dinilai memberikan asas keadilan karena akhirnya akan lebih banyak yang kemudian pilihan masyarakat. Anda menjawab itu bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang asas keadilan itu kan kita sudah ada masing-masing acuan parlemen threshold dalam pileg. Ya, kalau itu kemudian diturunkan sekarang, ya adil bagi sebagian, ya nggak adil juga bagi sebagian. Ini kan partai-partai yang punya kursi juga merasa kurang adil gitu loh, karena kemudian disamakan dengan batasnya yang tidak punya kursi. Tidak punya kursi. Jadi andai ini kemudian juga nggak putusannya nggak tiba-tiba, nah ini kan bisa disimulasikan PKPU-nya bisa. Nah ini kan karena tiba-tiba kan juga jadi membuat respon cepat untuk supaya juga kestabilan di pilkada-pilkada yang ada. Gitu. Jadi DPR memang tidak tahu akan keluar putusan ini? Oh, nggak tahu sama sekali, nggak tahu sama sekali. Kita kan biasanya DPR dan pemerintah itu dalam pengujian materi undang-undang dimintain pendapatnya. Nah, tapi dalam undang-undang MK itu kan ada kata dapat meminta keterangan pemerintah dan DPR. Jadi dalam hal ini MK juga dapat tidak meminta keterangan pemerintah dan DPR. Nah, itu yang kemudian dijalankan gitu loh. Oke. Bung Dasko, ini juga pertanyaan publik. Apa bedanya dengan putusan 90? Kalau putusan 90 itu keluar, DPR ya tidak ada masalah. Bagaimana? Jadi waktu putusan 90 keluar itu kan memang keputusan, ya ini kan sebenarnya dalam menyikapi putusan 90 dan JR 60 ini kan sama sebenarnya. Ini kebetulan aja karena ada revisi undang-undang. Oh, yang dulu tidak ada? Ya nggak ada, revisi undang-undang Pilpres itu nggak ada, karena ya udah diputus, ya sudah gitu kan, waktu daftarnya. Sama, ini kan waktu daftarnya singkat. Ya, mepet sekali waktu itu. Ini karena sedang jalan revisi undang-undang Pilkada, ya kita akomodir. Tapi juga kita kemudian mengakomodir kepentingan partai yang punya kursi gitu loh. Nah, sehingga kemudian
kita masukkan. Tapi dalam perjalanannya terjadi seperti hari ini, ya kita juga taat pada aturan hukum dan tata tertib yang berlaku. Apa akan ada bahasa begini, Kim Plus ini kok sedang menjegal PDIP untuk bisa mencalonkan di DKI jadinya? Sebenarnya kita, ya namanya kan kita ini politik ya. Politik kita atur adu strategi, kita adu kecermatan, dan kita adu kegesitan. Nah sehingga kita nggak ada jegal mencegal, tapi hal yang kita lakukan dalam pilkada ini juga dilakukan partai-partai lain di banyak tempat. Jadi kalau kita mau ngomong menjegal partai ini gitu kan, di tempat lain dia juga bikin yang begitu kok. Kita juga ada yang nggak bisa kita mencalonkan karena kalah strategi gitu loh. Jadi ini merata. Jadi jangan dibilang bahwa kemudian ini buat mencegal salah satu partai. Karena salah satu partai itu melakukan juga di tempat lain. Itu punya banyak buktinya gitu loh. Ini nggak fair kalau dibilang begitu. Ini kita nikmati sebagai sebuah adu strategi dalam kontestasi pilkada. Inilah demokrasi. Bung Dasko, terima kasih sudah berbagi pandangan. Sehat Baik, selalu Bung Dasko. baik. Terima kasih.